Jadi enggak punten, enggak semua, tapi ada di luar itu ada beberapa spesies. Yang satu namanya buaya hijrah. Satu lagi namanya playboy syariah. Ini ya hati-hati. Sabar ya. Kalau perlu ajak ke pengajian. Kita mah nggak pacaran kok. Pergi juga selalu ke pengajian. Mau nggak mau dibonceng juga diganjel kok pakai tas biar nggak kena-kena. Nyampe pengajian, pembicaranya bicara tentang dilarang pacaran. Laki-lakinya WA. Sabar sayang, ini ujian buat kita. Astagfirullah ya Allah. Aduh. Jangan. Pernah ngeliat video akad nikah? Ada bapak mau nikahin putrinya. Maka si laki-laki yang mau nikahin anaknya nih, sebelum ijab kabul, diajak ngomong dulu duaan, disaksiin sama semua orang. Nah, setelah ijab kabul ini, putri saya boleh kamu ajak kemana aja. Mau kamu tinggal di gunung, nyelam ke dasar laut, masuk ke dalam gua, dia sudah jadi tanggung jawabmu. Nah. Tapi demi Allah, sebelum saya serahkan ke kamu, Bapak penuhi segalanya, makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, pendidikannya, demi Allah hanya untuk satu tujuan. Nah. Untuk nyampein putri Bapak ke surganya Allah. Maka kalau setelah kuserahkan padamu, lalu nanti di akhirat ku dapati kamu gagal nyampein putri saya ke surganya Allah, saya tuntut kamu di hadapan Allah. Ya. Untung si lalakina terjawab kieu. Ya udah tuh Pak, terjadi. Ya Allah. Digenggam tangan si bapak. Bismillah Pak. Demi Allah saya nikahin putri Bapak hanya untuk satu tujuan. Nyampe surganya Allah. Doain saya Pak. Ih, ajib eta jawaban. Ya. Itu patokannya, pegangannya. Sayang cenah. Dan nanti pun kita makin besar, lingkungan kita makin sedikit, nyadar gak? Lama-lama ada seorang ibu yang dulu punya banyak teman, lama-lama hidupnya habis cuman semalam ketemu suami, pulang kerja seharian sama anak. Paling banter tukang seblak di depan. Ya. Jajan depan ke warung, beli telur, beli cengek, beli segala macam. Ya. Lingkungannya makin berkurang. Nah, kebayang lingkungan yang ketemu tiap hari, ya punten pasangan. Tapi nggak ngajak ke surga. Aku mau sholat Pak, tar dulu temenin Papa dulu nih, mau main biliar misalkan, ya. Atau pentingan kene sholat atau, ya. Sepenting itu. Nah, salah satu rezeki, ya kita dikelilingin sama orang-orang yang ngajakin kita ke surganya Allah, ya. Dan mahal, demi Allah mahal itu, ya. Dan perhatikan waktu Nabi Yakub alaihissalam, beliau kan raja, menjelang wafat ngumpulin anak cucunya. Ya punten ya Bu, ibu punya kakek raja berkuasa, punya harta, sebelum meninggal ngumpulin anak cucu, kira-kira mau ngapain? Tuh kan ingatnya warisan, ya. Ternyata di Al-Baqarah ayat 133, kalau pengen nulis secepat 2.2.133. 2 maksudnya apa? Ya, surat kedua Al-Baqarah ya. Surat pertama apa? Al-Fatihah ya. Di ayat 133-nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Jelang wafatnya beliau ngumpulin anak cucu, cuman pengen nanya satu hal ternyata. Ma ta'buduna min ba'di. Kalian bakal nyembah apa setelah aku tidak ada? Serius. Gak peduli ya kalian mau jadi apa aja nak. Kamu mau jadi presiden atau rakyatnya, mau jadi direktur atau karyawannya, mau cewek, mau cowok, mau siapapun itu, kamu nyembah Allah, kita kumpul lagi kok di surganya Allah. Nak. Allah yang tolong kamu. Bapak gak bisa apa-apa. Serius. Bapak gak bisa apa-apa. Tapi kalau Allah sudah tolong kamu, selamat kamu. Nak. Iya, mungkin kamu belum tentu jadi konglomerat. Mungkin kamu belum tentu punya jabatan tinggi.
Tapi emang kita meninggal nggak ditanya jabatan dan kekuasaannya, nggak ditanya saldonya berapa, nggak ditanya followersnya berapa, ya. Meskipun itu juga semua bisa jadi amal soleh, tapi nggak ditanya itu, ya. Maka itu jauh lebih baik daripada misalkan nih anak pertama showroom mobil, anak kedua perusahaan, anak ketiga apartemen, nggak apa. Yang penting kan ibu tetap ngerti, ya. Ya. Tapi kita nggak pernah peduli ini anak mau nyembahnya apa, ibadahnya kayak gimana. Atau satu titipan, kita udah nitipin banyak. Bu, jadi orang kaya itu perlu ilmu loh, serius. Masalah keuangan tuh ada dua. Yaitu ketika kita nggak punya duit, itu masalah keuangan. Masalah keuangan yang kedua, ketika kita kebanyakan duit. Itu sama-sama perlu ilmu. Karena kalau kita nggak punya ilmu buat memanage uang yang banyak, kita bakal balik lagi ke masalah yang pertama. Kita bakal nggak punya duit lagi. Ya. Perkara warung aja Bu, warung. Kadang warung tuh ada yang jualan beras, telur, ada yang jualan tabung gas, jualan segala macam. Itu kan beda-beda sumbernya. Ini benar-benar tetangga, dia punya warung, semua keuntungan langsung dikumpulin, ditaruh di satu toples. Mau belanja, beli apa segala ambil dari situ. Nggak jelas pembukuannya ini dari mana. Ya, ketahu-tahu ketika pengen belanja gas nggak cukup, udah dipakai buat beli mie instan sama telur. Pengen belanja mie instan sama telur nggak cukup, udah harus beli gas lagi. Harus bener-bener rapi, itu aja harus bener-bener rapi. Ini toples buat bisnis yang jualan gas, ini toples buat yang jualan sembako, ini toples masing-masing. Kalau misalkan yang laku banyaknya memang dari yang lagi jualan sembako, yang gas belum ada kebeli, ya nunggu itu laku dulu semua baru beli gas yang baru ketahuan. Oh, dari tiap toples keuntungannya segini. Itu aja kudu rapi. Nah, nggak punya ilmunya, demi Allah dagang kayak gimana rugi terus. Padahal nggak dicolong. Tapi kita nggak tahu untung berapa, yang dipakai berapa, jadi nggak punya batasan, beli belanja, ya. Dengan akhirnya dibedain toplesnya, oh ini keuntungannya beda, ini keuntungannya segini, berarti harus dipakai belanja segini. Oh ternyata keuntungannya cuma segini ya. Di tangan gede 1 juta, padahal ternyata keuntungan bersihnya cuma 100.000. Kadang kita nggak sengaja jajan 200-300, giliran belanja lagi kok kurang ya. Tahu-tahu barang habis, bangkrut, nggak jadi jualan. Itu aja ada ilmunya, ya kan? Nah, apalagi ini ya, ya daripada anak sok punya semuanya. Allah mau ngambil, kita nggak bisa ngurusnya, minus lagi. Ya. Bapaknya jungkir balik dulu ngumpulin. Ada yang demi ngumpulin 50 juta teh kerja setahun, ngabisinnya malam juga bisa. Ya, nggak punya ilmunya. Jadi ya itu yang penting, ya titipin. Akhirnya kita juga makanya ibu milih-milih sekolah karena supaya ini lingkungan. Dulu waktu saya masih mohon maaf ya di sekolah Katolik aja, kadang punten ya, kenapa akhirnya mohon maaf, apalagi waktu itu memang zaman kerusuhan 98 ya, masih banyak isu-isu rasisme terhadap orang-orang Tionghoa, orang Chinese. Makanya memang akhirnya dimasukinnya teh sampai ada identik, karena ini teh sekolah orang Cina gitu ya, gitu kan. Sekarang mah alhamdulillah yang Chinese pada bisa masuk negeri yang kayak gitu. Dulu mah kan aduh terkotak-kotak pisan. Zaman saya dulu masih SD. Dan setelah ditanya lagi, karena itu nanti ngepek. Begitu lulus dia udah temenan sama itu teman-temannya, nanti ada yang punya pabrik pipa, ada yang punya pabrik ini. Itu penting banget jaringan relasi. Ketika kita terbiasa kiri kanannya memang orang yang terbiasa nggak punya duit dan ngutang wae, dia pengen maju, sekelilingnya tukang ngutang semua. What? Ya. Jadi nggak usah ngomongin agama ge. Ada orang-orang yang mikirin pengen jadi orang kaya, itu mikirin temenan sama siapa. Ya. Kita ngaji jadi sadar, oh ternyata nggak cuman kayak gitu. Kita temenan gak cuman yang baik buat dunia kita, tapi baik bagi akhirat kita. Biasanya kita ketemu orang mikir, saya untung apa nih temenan sama dia? Ah, si eta mah loba hutang, jangan dideketin. Ya. Wah, si itu banyak duit, bapaknya punya jabatan, ah deketin. Jadi mikirnya teh
Mau temenan teh mikirnya saya untung apa? Sekarang setelah ngaji mikirnya kayak gini, saya kenal sama dia kan gak kebetulan. Allah takdirin ketemu di umroh bareng misalkan, atau kita pindah keluar kota, tahu-tahu kita nggak milih, tahu-tahu tetangganya yang itu emang udah tinggal lebih lama di situ. Nah harusnya ini pikirin apa? Ya Allah, Allah takdirin saya kenal sama dia, saya dapat pahala apa ya dari kenal sama dia? Oh ternyata dia udah umur 30 lebih belum bisa ngaji. Alhamdulillah dulu mas saya diajar sama ibu saya sendiri. Oh berarti Allah mungkin pengen saya dapat pahala ngajar ngaji kali ya dari kenal sama yang kayak begitu. Jadi nggak serba, aduh ini aja. Punten ya, kita ngambil hikmah juga. Karena ngaji itu yang bertambah dua. Satu nambah ilmu, dua nambah yakin. Ilmu, ibu nggak usah datang pengajian, di rumah aja pakai handphone bisa dapat ilmu. Asal ada kuota, ya nggak? Kalau nggak ada kuota, dulu orang baca buku, tetap bisa dapat ilmu. Yakin, ini dia yang mahal, ya. Karena kalau ilmu kayaknya semua orang tahu, Bu. Kayaknya semua maling tahu deh kalau misalkan nyuri itu nggak baik. Kayaknya semua koruptor tahu deh, ya. Korupsi itu tidak baik. Makanya seingat saya nggak pernah ada orang ditangkap oleh KPK ditanya, bapak kenapa nyolong? Oh, nyuri duit rakyatnya nggak boleh. Nggak ada yang jawab kayak gitu. Ya. Kayaknya semua yang selingkuh juga tahu deh kalau mengkhianati pasangan halal itu dosa. Ya, makanya sembunyi-sembunyi ya. Nggak ada yang update status. Ya. Dan nggak ada yang ketika digerebek anak istrinya datang ke hotel, ketangkep basah. Papa kenapa kayak begini pak? Dengan polos bari gagaro kepala. Oh tidur sama istri tetangga teh nggak boleh. Menhayang nyamuk bu. Tahu dia. Berarti yang kurang bukan ilmunya kan? Yang kurang apa? Yakinnya. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam harus masuk ke dalam kobaran api, beliau tahu nggak kalau api panas? Masa iya nggak tahu? Naonnya eta nyala-nyala masuk ah? Nggak mungkin, tahu beliau. Tapi daripada yakin api itu panas, beliau lebih yakin 3 hal. 1, kalau kata Allah saya harus mati, nggak usah pakai api juga saya bisa mati. 1. 2, kalau kata Allah saya nggak akan mati, mau meteor, tsunami, gunung meletus, gempa bumi, kata Allah nggak mati, jangankan mati sehelai rambut pun nggak akan jatuh demi Allah. 3, kalau saya udah lakuin untuk Allah, tetap mati, pasti Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Beliau lebih yakin tentang 3 hal itu daripada yakin api itu panas. Maka bismillah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Api jadikan dingin. Api dijadikan dingin oleh Allah untuk beliau, ya. Maka yang mahal kan yakinnya. Ya. Maka yuk kita izin mengambil hikmah ya. Jadi kalau lagi kumpul sama keluarga, papi saya masih suka ngobrol sama kayak cici-cicinya. Saya manggilnya Oo, Ape, ya bahasa orang Hokkien, bahasa orang Cina Hokkien. Dan kadang kan yang diobrolin, si ini kemana? Si ini kabarnya sekarang gimana? Jadi ternyata adalah salah satu teman mereka yang dari kecil udah kaya, terus juga kekayaannya diwariskan ke anak-anaknya. Begitu ngobrol, diceritain sama cicinya papi saya. Belum lama ini ditemuin di kos-kosan murah pinggir jalan dalam keadaan sudah membusuk hampir 7 hari. Hah? Kan dia dulu kaya banget. Sekarang juga masih kaya, bahkan perusahaannya yang nerusin anak-anaknya. Iya, betul. Tapi yang narok si bapak kaya itu di situ anaknya. Loh kok bisa? Jadi setelah ngobrol, saya dapat kesimpulan si bapak orang kaya yang dibiarin membusuk di kosan murah sama anak-anaknya ini dari dulu selalu ngajarin kayak gini ke anak-anaknya. Nah, kalau kenal sama orang gak jadi duit, gak usah kenal, rugi, percuma.
Nancep tuh ke hati anak-anaknya. Suatu saat si bapak, ya mohon maaf, udah sepuh, pipis aja harus pakai pispot, dipegangin, makan disuapin, nggak jadi duit, perusahaan udah waris semua. Maka ngapain lagi saya ngurus kakek-kakek ini? Padahal itu bapak kandungnya sendiri. Akhirnya dari anak-anaknya nggak ada satupun yang mau ngurus. Terus kumaha, itu ada kosan murah cuma 700.000 sebulan. Nanti seminggu sekali gantian aja ART kita, pembantu kita jenguk di situ. Ketika akhirnya dijenguk, ya punten, udah pabalata, kencing juga ngegenang saking teka urus orang tua, kakek-kakek tinggal sendiri. Kira meninggal di situ. Karena juga hati-hati juga dengan apa yang kita ajarin ke anak-anak. Ya. La haula wala quwata illa billah. Dan ini kisah nyata ya. Kita ambil hikmah. Nabi Ismail alaihissalam sama ibundanya Siti Hajar, kalau mungkin diibaratin zaman sekarang, dan kalau bukan karena keimanan mereka yang luar biasa, mungkin akan nemu aja alasan, mana ya suami teh kumaha ditinggalkan di dia, kosong bertahun-tahun ya. Punten ya, kalau pengen memilih kufur mah, misalkan gitu. Na'udzubillah. Nah tuh bapak kamu tuh lihat tuh ninggalin kita di sini, nggak benar tuh bapak kamu. Anak tumbuh dengan mewariskan luka dari orang tuanya. Ya. Tapi lihat bagaimana Ibunda Siti Hajar. Beliau tahu suaminya beriman, Nabi, beliaunya juga beriman. Selagi ini memang perintah Tuhannya, nggak mungkin Allah menyia-nyiakan kami. Nggak ada bapaknya diceritain yang baik-baik sama ibunya tentang bapaknya. Bapak kamu lagi berjuang menyebarkan agama Allah. Ya, kita mungkin berpisah, tapi kalau gara-gara perjuangan ini kita kumpul di surganya Allah. Bismillah. Ucapan-ucapan kayak begitu. Ya, sehingga dia tidak memilih untuk mewariskan lukanya. Berhenti di saya, ajarin yang baik-baik. Ya. Kita punya pilihan loh Bu. Sebagaimana mungkin ibu mungkin berapa bersaudara? Ada yang 4 bersaudara, 5 bersaudara. Dan ternyata orang tuanya ibu, ya mohon maaf, bisa jadi tidak semuanya orang kaya. Dan ketika kita kelaparan, ada yang malah marah. Mama saya sih dulu malas kerja, bapak saya sih dulu malas kerja. Jadi benci ke orang tua. Tapi juga akan ada anak yang mikir, kalau begitu saya harus bisa angkat derajat keluarga saya. Saya harus mau jungkir balik lebih keras demi bisa bahagiain kedua orang tua saya. Berasal dari orang tua yang sama itu. Tinggal kita milih nih pengen jadi orang kayak gimana nih kita nih. Ya. Dan kita di hari ini adalah hasil semua keputusan kita di masa lalu. Kita nanti di masa depan juga hasil dari keputusan kita hari ini. Makanya pernah ada nasihat ke anak-anak sekolah kayak gini dari guru kami. Dek, keras sama diri kamu ya. Karena kalau kamu keras sama diri kamu, nanti dunia yang datang dengan lembut, bahkan sujud di hadapanmu. Ya. Ya lihat, ada orang yang tadi sekolahnya sama-sama bareng, tapi ketika 40 tahun kemudian orang rebutan pengen ketemu sama dia. Ada orang yang gak mau ketemu sama kita. Ya. Tapi kalau kamu lembek sama diri kamu, nanti dunia yang datang dengan keras menghantam kamu. Oh, yang lain juga gak ngaji. Oh, yang lain juga nggak sekolah, nggak belajar. Oh, tetap bisa makan, bapak saya kayak ini. Tetap bisa kerja, mama saya punya perusahaan ini. Orang tua nggak selamanya hidup. Harta titipan, terserah yang nitip. Kita lembek sama diri kita, dunia nanti nggak hantam dengan keras. Kita keras sama diri kita, dunia datang, serius. Dekat sama yang punya toko roti aja kenyang makan roti. Apalagi dekat sama yang punya dunia. Ya, bab sabar, bab tawakal, bab syukurnya tentu kita jaga. Sisanya ikhtiarnya juga harus dong. Ya, juga harus. Nggak bisa milih Bu, kita nggak bisa milih. Kalau bisa milih pengen terlahir di keluarga kaya semua. Tapi kita bisa milih pengen mati dalam keadaan seperti apa, betul? Contoh, ada anak SMP Bu 15 tahun berhenti sekolah bukan karena malas, tapi orang tuanya meninggal jadi nggak ada yang biayain. Maka mau nggak mau gimana? Kerja Bu. Kerjaan pertamanya apa?
nyuci piring di warung nasi Padang. Gajinya berapa kok? Nggak digaji pakai duit, dikasih nasi bungkus. Selagi kamu kerja udah makan di sini, udah cukup. Dapat jatah sehari 2 kali. Ya. Cuman Bu, apa dia udah jadi orang hebat? Belum. Cuman bedakan. Kalau dalam bahasa Inggris ada yang namanya ignorance, ada yang namanya stupidity. Biar lebih gampang bedainnya, nyundawe lahnya. Aya bodoh alewo, aya bodoh atau toloyo. Betul? Jadi naon ignorance teh bodoh ya. Tapi si eta teh apal, orang teh bodoh, jadi kedah belajar gitu. Jadi rajin nanya, bawel nanya wae. Iku sabab apal, abdi teh bodoh gitu. Jadi nanya melulu. Yang satu lagi, enggak semua bodoh. Tengah rasa bodoh. Ada yang ngajarin ngambek si eta mah. Ya. Oh, ini repot nih urusan sama yang kayak gini. Ya. Dia belajar. Tadinya nyuci piring doang. Lama-lama bersihin meja, lama-lama diajar naik motor bisa nganterin pesenan, lama-lama bisa disuruh masak nasi. Iya, beberapa kali kurang pulen, agak keras, tapi belajar. Sampai namanya belajar bertahun-tahun, lama-lama dia bisa masak rendangnya, Bu. Iya, gagal berkali-kali, cuma masa ya belajar bertahun-tahun gak berhasil. Dan ini pemuda hebat. Dia punya sesuatu yang orang lain gak punya. Suatu ketika beres makan, dia perlu tisu. Minta sama yang punya tokonya, bosnya, Pak, boleh minta tisunya gak selembar? Kata bosnya teh, canda kue, cuman tisu selembar, ngapain izin ke saya? Ya kalau saya nggak izin, bos kan belinya buat pelanggan, adanya juga di meja pelanggan. Saya mah yang kerja bukan pelanggan. Kalau saya ngambil nggak izin kan berarti saya baru aja mencuri. Nggak mau ah. Diem si bosnya, cuman kan, ya Allah, ada pemuda kayak gini teh. Lama-lama dia bisa ini, bisa itu. Dan bisnis, pelanggan doyan, makanannya enak, pelanggan karyawan yang nggak ada yang nyuri, bosnya nggak main judi slot, maju pasti. Serius. Akhirnya setelah beberapa tahun dia harus buka cabang terbaru. Daripada nyari orang yang nggak tahu jujur atau enggak, ini ada satu pemuda nih udah ikut cukup lama nih, bertahun-tahun nih, tapi selembar tisu aja kalau bukan haknya dia nggak berani ngambil. Masa iya nggak dikasih kesempatan, Bu? Barang sebulan 3 bulan, masa iya nggak dikasih kesempatan? Di hari ini si pemuda itu udah punya 8 restoran nasi Padang sendiri. Dia nggak bisa milih terlahir di keluarga yang mana. Dia mana bisa request orang tua saya jangan meninggal dulu ya? Gimana tuh? Saya bisa milih nih dia. Aku pengen hidup kayak gimana nih? Ya. Itulah tadi yang disebut di awal. Kita udah mantesin diri belum? Punten ya Bunya. Kita doa ke Allah alus eta teh. Tapi sebelum kita angkat tangan pengen doa, kira-kira Allah udah tahu belum kita pengen doa apa? Tahu kan? Terus ngapain kita berdoanya masih detail? Ya Allah pengen handphone yang gambarnya apel digegel, warnana nu oranye ya Allah. Mun bisa mah nu memorina 2 tera itu. Request deh nya. Allah udah tahu, ngapain kita tetap minta? Esensi pertama, 1, supaya kita sadar kita teh hamba. Karena bisa jadi nanti ada harinya masalah tuh berat, temen gak ada, duit gak ada, kok beres masalah teh? Ya saya teh hamba. Kalau Allah sudah tolong mah beres weh masalah teh. Atau dibalik, ya Allah masalah teh kecil, duit ada, teman banyak, kok ya sampai hari ini gak beres-beres nih, berlarut-larut masalah teh. Ya saya teh hamba, engkau gak tolong mah saya gak bisa apa-apa. Coba dengan pengalaman kayak gitu kan kita gak jadi agul, nunduk deh. Ya satu esensi doa. 2, memang pertanyaan Indonesia paling banyak tuh kayak gini, kok apa ya doa biar ini,
Apa ya doa biar ini, ya kan? Kok doa pengen punya keturunan, kok doa pengen bisa lunas hutang. Itu dia. Sebelum kita angkat tangan, ya Allah udah tahu kita pengen doa apa. Dan Allah ngerti semua bahasa kok, kita nggak harus pakai bahasa Arab. Tapi pertanyaannya bukan doanya apa, pertanyaannya udah pantas belum doa kita dikabul sama Allah. Itu dia, kita udah mantesin diri belum? Ada yang mau ketemu pejabat juga bela-belain loh, Bu. Biasa nggak pernah mandi, ini jadi potong rambut rapi, cukur, pakai baju rapi demi bisa ketemu sama pejabat itu. Padahal ketemu cuma 5 menit. SKSD sama si ini si itu, biar kenalin saya dong sama pejabat itu. Nanti ketemu supaya akhirnya ikut diundang di acara tersebut. Cuman papasan doang, nggak ngobrol banyak. Segitu teh demi ketemu orang. Yang orangnya kalau nggak Allah izinin nggak bisa nolong kita juga kok. Bisa bela-belain tuh kita. Saya perlu banget ketemu sama bapak. Ih, bapak lagi keluar. Saya tungguin sampai malam tuh ditungguin. Nungguin depan gerbang demi bisa ketemu sama orang berpengaruh tersebut. Ke makhluk, ke Allah kita udah kayak gitu belum? Ya. Mulai dari mana terserah, Bu. Ada yang mulai jaga sholat dulu. Saya udah 5 waktu kok, berarti mulai tepat waktu. Saya udah tepat waktu kok, berarti dia mulai tahajud, mulai duha. Saya udah lakuin semuanya kok, berarti mulai puasa sunnah. Nambah we terus. Bismillah. Puasa sunnah juga udah kok, nambah yang tadinya Senin Kamis jadi puasa Daud. Puasa Daud juga udah kok, jadi nambah sehari minimal baca Quran sejuz. Terus weh, ya. Mantesin diri, ya. Jangan mentang-mentang Allah tahu, mata kieunya ada yang mentang-mentang Allah teh maha tahu, jadi ngadoa teh, ya Allah, apal meureun, amin. Ya Allah, culangung eta teh asli. Nya apal Allah teh. Punya gitu teh itu doa teh. Besoknya mentang-mentang doanya masih sama, ya Allah, jaga kamari. Amin. Tersopan ya astagfirullah eta teh sul adab. Al-Fatihah ada berapa ayat? Dari 7 ayat, permintaannya cuman di 2 ayat terakhir. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat, bukan jalan orang yang kau murkai, dan jalan orang yang sesat. Mintanya cuma di 2 ayat terakhir. Ayat 1 sampai 5-nya muji Allah dengan menyebut nama-Mu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya untuk-Mu Rabb semesta alam. Ya. Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau pemilik hari pembalasan. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tuh. Ibu ge minjem duit ka batur kayak gitu, Bu. Iya kan? Dan heula dipuji, ya anak teh geulis. Ingat ka dulu kamu digendong cek budakna teh. Gendong gengan sakali ngaku-ngaku saudara nya. Masya Allah, muji kita, muji. Masya Allah, kamu teh udah hebat. Ngungkit-ngungkit masa lalu. Ingat gak dulu kita sekolah bareng, biar iba. Kalimat pamungkasnya buat minjem duit kan cuma 1 kata, Manawi. Ya Allah. Tos apal, 1 kata cukup. Ya. Iya. Ya Allah. Mukodimahnya panjang. Kadang bawa oleh-oleh kita, Bu. Serius, peserkan bolu. Bu, mangga. Ya. Ya ke Allah juga gitu atuh. Sok biasa. Ada kalimat luar biasa dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari di dalam kitab Al-Hikam. Punten ya, karena dulu mondoknya di Darut Tauhid. Jadi ya pasti ya ngaji kitab Al-Hikam ya. Hikmah nomor 265 ini. Syekh Ibnu Athaillah menyebut dalam kitab tersebut yang artinya bagaimana kita ingin meminta balasan dari ibadah sedangkan kita bisa ibadah saja ditolong oleh Allah. Betul? Bagaimana kita ingin meminta balasan dari keikhlasan sedangkan kalaupun kita bisa ikhlas ibadah itu hidayah dari Allah. Iya kan? Bu, Allah nggak pengen kita nyampe sini gampang loh, Bu.
Bisa kunci motor ibu dibikin hilang. Ada yang kuncinya ada tapi motornya yang hilang. Lebih repot ya. Ada yang kuncinya ada, motornya ada, ibunya yang hilang. Kemana bos? Diculik mantan badannya. Ada yang ibunya ada, motornya ada, kuncinya ada, imannya yang hilang. Repot ya. Masjid deket anggar we berangkat. Jadi ibu nyampe, terpaksa nggak bu ke sini bu? Tuh, sukarela, ongkos sendiri, nyetir sendiri, ya. Ada yang jalan kaki, berarti harus pakai tenaga, ya. Masya Allah. Ada yang pulang dari sendalnya hilang, nggak lah ini, misal ya. Bela-belain, ya ke Allah juga, sila, ya. Mantesin diri, ya Allah. Tolong hamba ya Allah. Dan gimana kita bisa minta? Makanya kadang punten kalau misalnya, mana nih? Saya udah sholat duha nggak kaya-kaya, ya Allah. Si ibu parah ya. Jangan ya. Masa kita bisa duha ge. Nikmat dari Allah. Terus gimana kok berarti nggak boleh ya kalau duha minta kaya teku? Boleh sih. Udah bagus mentana masih ke Allah kan ya. Allah kok yang nyuruh kita minta surat 40 Ghafir ayat 60, ud'auni astajib lakum, mintalah padaku nanti Allah kabulin. Dan tadi tapi tujuan kita minta tuh nggak sekedar buat terkabul, tapi tanda kita hamba. Ya. Hamba nggak bisa apa-apa nggak ditolong sama tuannya. Ya. Dengan akhirnya kita minta, ya kita kembali ke hakikat kita. Dengan kita ngaku kita hamba, susah pengen sombong bu. Karena ngerasa nggak bisa apa-apa. Sedangkan kita tahu iblis sebelum diusir dari surga, dia 70.000 tahun lebih taat kepada Allah. Walaupun ini cerita Israiliyat ya. Tapi memang sudah diciptakan lebih awal dan hamba yang paling taat. Cuman ketika ada kesombongan buyar semua. Kita ibadah belum 70.000 tahun, terus sombong kan repot. Ya. Makanya kita doa biar apa? Nunduk. Gara-gara nunduk kita sadar kita hamba, jadi nggak berani sombong. Itu tujuan kita doa. Bonusnya Allah kabulin. Ya. Terus gimana kok? Terusin duhanya bu, silakan. Tapi nanti terusin duhanya sampai ibu punya hati yang ngerasa, ya Allah saya bisa duha teh. Ternyata nikmat yang lebih mahal daripada saya jadi orang kaya. Atau mau ditukar, sok ibu dijadiin, ibu minta berapa teh? 1.000 triliun dikasih ke Allah. Semuanya punya, ibu menjabat, ibu populer, ibu terkenal, ibu punya semuanya. Tapi seumur hidup gak mau sholat. Emang laku duit sama jabatannya di hadapan Allah. Mantap, ya Allah. Orang-orang yang korupsi itu asli gak habis pikir sih. Belum tentu sempat kepake bu. Bisa beli 1.000 porsi makanan, perut yang nggak muat. Bisa beli 1.000 villa di Lembang, di puncak. Nggak mungkin tiap malam pindah villa, ada cangkel, packing deui. Siapa yang paling nikmatin villanya coba? Si Mamang sama si Bibi berenang di puncak tiap sore, seger hidup teh, Masya Allah. Tiap sore lari-larian di taman, Mama, Bibi, nanti malam kita mau tidur di lantai berapa sayang? Indah ya Allah. Yang punya villanya belum tentu datang. Dia mah di situ, orang mau nginep di situ bayar bu 10 juta, 15 juta. Dia dikaji tiap bulan. Token listrik habis, telepon beres. Ya. Dan kadang di negara SHM, sertifikat hak miliknya, atas nama si Bibi itu, bukan atas nama koruptornya. Nggak mungkin pakai nama koruptornya. Ini kalau dituntut memirik si Bibi itu teh. Tak apal we sih eta. Bosnya belum tentu datang setahun sekali. Tiap bulan ngegaji, token habis ditelepon, dan nggak mungkin punya fee lagi si token 20.000. Iya, pasti gede. Make enggak. Terkenal jadi orang hebat, rebutan jabatan paling tinggi. Waktunya sehari 24 jam. Semua orang rebutan ketemu, nggak mungkin 24 jam dari matamu.
Meskipun semua tamu itu, tolong terima ini tender saya. Kalau kamu tanda tangan ini, saya kasih kue segini. Waktunya nggak cukup. Dapat duitnya nggak cukup nikmatinnya. Apalagi nanti umur tambah sepuh, bisa kebeli makanan banyak. Makan emping ya asam urat. Makan rendang kolesterol. Ya rekumaha atuh jadi. Ya Allah. Tapi tetap aja segitunya orang tuh pengen jadi pemimpin ya Allah. Ya mudah-mudahan ditolong Allah ya. Memang betul kalau misal kan ada hadis di riwayat Imam Muslim itu tentang 7 golongan orang yang dapat naungan dari Allah. Nomor satunya kan justru al-imamu adil. Imam yang adil. Cuman itu dia, sekalinya adil pahalanya gede banget. Sekalinya ngaco, rejet asli. Betul itu. Akan ada harinya. Kata Nabi, dinar dan dirham gak laku lagi. Yang laku apa? Amal soleh kita. Kapan? Nanti setelah mati. Sehingga bisa jadi akan ada orang datang menuntut, saya pernah dijahatin sama dia ya Allah. Di dunia masih bisa beres pakai duit bu. Damai deh pak, nih duitnya. Bahkan di dalam syariat Islam kita ada kenal yang namanya diat. Diat itu contoh ya, saya misalkan bunuh orang. Itu keluarganya boleh milih bu, saya dikisos, dibunuh juga, atau bayar diat. Tapi nominalnya besar, 100 unta. Ya. Di dunia masih bisa beres pakai itu, di sana nggak bisa. Ya Allah saya pernah dijahatin sama dia, bayar pakai pahala kita. Pahala kita habis, dosa dia diangkut sama kita. Begitu beres pengadilan beres, udah ya Allah, pahala teh habis, dosa seueur, kumaha ieu. Begitu nengok melongok, aduh, antriannya 270 juta orang lagi. Repot. Yes. Kalau suatu saat ibu meninggal dan kita pasti akan pulang dan mudah-mudahan nyampe surganya Allah. Kalau suatu saat kita nyampe surganya Allah, kalau mau jujur, mungkin bisa jadi bukan karena ibadah kita, tapi bisa jadi gara-gara sabarnya ibu ngadepin ujian di dunia. Ada yang menanti keturunan belasan tahun, ada yang hidupin anak sendirian, laki-lakinya suaminya nggak tahu entah kemana. Ibu pikir itu sia-sia? Betul. Saya mah suka ngahulang kayak gini bu, ngelamun. Kita lagi antri semua di pengadilan Allah, terus ngeliatin, aduh, itu orang hukumannya parah amat teh. Pak, eta dosana naon sih ibu eta? Dosanya ini kok. Ya Allah, saya juga pernah lagi. Wah, mana belum tobat waktu masih hidup. Kumaha ieu urang? Pas giliran kita masuk pengadilan, tiba-tiba lolos. Kok lolos? Kan di dunia kamu difitnah. Kan di dunia kamu sabar menanti keturunan puluhan tahun. Kan di dunia kamu yang dicaci maki sama orang. Apa kita pikir itu semua sia-sia? Ya Allah bu, ibu hamil rasanya gimana? Ngebesarin anak, perjuangannya biasa. Menyusui. Udah kayak gitu pun anak yang dulu kita bangga-banggakan, kalau Allah pengen jadikan anak itu ujian, ya Allah ternyata anak itu malah punten ya. Orang-orang yang pada jadi pemerkosa, tukang sodomi punten, kan dulunya juga bayi yang lucu. Disayang sama anak, sama ibunya. Makanya amanah kita benar-benar berjuang ngurusnya, dia bisa jadi kebaikan gak cuma dirinya sendiri, tapi juga bagi orang tuanya, bahkan bagi lingkungannya. Sekalinya kita bodoh amat, lalai, gak peduli, udah nih yang penting ada duit, gak peduli halal haram, masuk ke badan anak punten. Sekalinya ngaco, dia gak cuma ngancurin diri sendiri, dia ngancurin dirinya, ibunya, bapaknya, keluarganya, bahkan sekelilingnya. Jadi yuk mikirlah bahwa aslinya yang terjadi di hidup kita semuanya judulnya masih ujian. Ulangi, ujian. Terserah kita kapan jadi nikmat, kapan jadi musibah ya. Tapi kita mesti lurusin dulu nikmat dan musibah itu apa. Menurut ibu nikmat itu apa? Semua kepengen kita jadi nyata gitu. Pengen rumah dapat rumah, pengen jodoh dapat jodoh, pengen mobil dapat mobil. Salah, terlalu receh.
Nikmat itu sesederhana kayak gini. Apapun yang bikin kita tambah dekat sama Allah. Udah. Meskipun bentuknya motor hilang kok, Allah tahu kok motornya dipakai buat apa aja. Gara-gara motornya hilang jadi ke masjid wae. Sila. Kok saya mah diselingkuhin kok pahit, tapi ternyata semenjak diselingkuhin ibu jadi rajin tahajud, mulai syar'i, mulai ikut ke majelis taklim, pelan-pelan baca Quran, sekarang mulai ngapal, bahkan sekarang ngajarin Quran. Yes. Yang penting gimana kita jadiinnya. Ada yang diselingkuhin juga ikut selingkuh, ya itu ikut jadi dosa, ya. Tapi kalau kita milihnya jadi jalan tambah dekat, itulah nikmat. Ya. Bisa jadi dia ke surganya gara-gara ya tadi. Kok saya nggak dihukum ya Allah? Kan di dunia suami kamu selingkuh dan kamu sabar ngurus anak-anak sendirian. Ya, bisa jadi jalan surganya. Meskipun yang suami ibu udah setia, nggak usah ditanya, kapan selingkuh? Nggak usah, kan beda-beda ujiannya. Ya, nggak gitu juga ya. Musibah berarti apa? Kebalikannya. Apapun yang bikin kita tambah jauh dari Allah. Meskipun bentuknya duit tambah banyak, naik gaji, naik jabatan, sederhana, tes, ujian. Bu, udah pada nikah? Ya tenang ya, buat yang saya nanya kan bukan pengen nafkahin. Yang udah nikah, misalkan di WA sama suaminya, istri. Boleh kan manggil istrinya Is? Ya. Dijawab, ada apa Su? Suami, astagfirullah. Jangan suuzon ibu ya. Jadi begini Is. Ya Su. Kayaknya uang belanja harus naik Is. Berapa Su? Insya Allah 100 juta. Lihat, begitulah cara nyenengin ibu-ibu. Tinggal dikasih khayalan mereka udah cukup bahagia. Ya. Hah, 100 juta per 1 dekade ya? Enggak, insya Allah 100 juta per minggu. Senang lagi. Bu, uang jajan 100 juta per minggu, nikmat bukan? Ih, ujian. Kan tadi udah gagal orang ceramah teh. Ulangi, uang jajan belanja 100 juta per minggu. Nikmat bukan? Ujian. Bisa jadi nikmat nggak? Bisa kalau kita gunain buat tambah dekat sama Allah, tambah banyak sedekahnya, tambah banyak wakafnya. Bisa jadi musibah nggak? Kalau malah kita pakai maksiat, kan banyak maksiat yang perlu duit bu, dipakai untuk ya naudzubillah berbuat dosa, ya serius banyak dosa yang berbayar, tapi tetap ada yang ngelakuin. Ya. Untuk sehat beli susu murah bu, dapat di bawah 10.000. Minum minuman keras yang memabukkan, khamar, hilang akal, itu serius ada yang 1 botol puluhan juta sampai ratusan juta. 1 botol, nggak sama pahitnya. Dan bikin lupa akal ya. Wah, ya apa? Kan dulunya Ampura bisa dia. Serius ya. Yang sehat, murah, menyehatkan. Ya begitulah tipu daya syaitan. Ya. Alhamdulillah ada hidayah. Ya. Jadi gitu Bu. Ujian. Kapan jadi nikmat? Ya, jadi nikmatnya kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Ibu bukan berarti nggak boleh punya segalanya ibu ya. Mangga. Ibu pengen kaya mangga. Tapi jangan lupa kita meninggal nggak ditanya saldonya berapa. Ya ditanyanya dapatnya dari mana, dipakainya buat apa. Ibu mau punya duit 18T nggak apa-apa, asal dapatnya halal, dipakainya kebaikan. Daripada punya duit cuman 1 juta tapi dapatnya dari pinjol dipakainya buat judol, rungkat asli. Gas masalti kejet deh ampun ya. Wassalam ya. Jadi
Kalau ibu pengen populer, mangga. Tapi dah sama ibu meninggal nggak ditanya followersnya berapa. Ditanyanya apa? Kamu ngajarin apa ke followers kamu? Punten ya, kita hidup di zaman terkenal, meskipun terkenalnya mohon maaf buka aurat, pamer kemolekan, tapi tetap dianggap sukses. Sedih sih memang. Sedih memang. Ya. Yang nangis bisa jadi orang tuanya tuh, ya Allah, iya anakku ditonton sama banyak orang filmnya, tapi dah gitu bajuna ya. Yang sedih orang tuanya. Ya bismillah. Mudah-mudahan hidayah mah di tangan Allah ya. Itu populer, dan popularitas cuman alat buat ngenalin Allah. Mumpung ada yang nonton, ya udah kenalin we ke Allah. Ya, istilah. Kan pintu surga memang ada 8, tapi pintu surga bagi yang centang biru kan belum ada. Iya. Ya. Apalagi kalau centang birunya beli follower 100.000, no komen 2, iya jadi we julid. Enggak. Menjabat, berkuasa, meninggal nggak ditanya jabatan tertingginya apa, ditanyanya kamu gunain buat apa kekuasaan kamu, ya, karena kekuasaan teh cuman alat buat negakin peraturan Allah. Mumpung punya kuasa, kita ngingetin teman kerja, bro gaji lu gede, bayar zakat dong. Siapa lu ngatur-ngatur gua, hah? Bos gua bukan, gitu. Coba kalau yang ngomong bosnya, hei kumpul semua di lapangan. Pengumuman, akhir bulan semua saya potong ya 2,5% buat bayar zakat. Gak suka? No, keluar. Nah enak, mumpung punya kuasa. Mumpung punya kuasa. Karena punten ya, 1000 ulama berfatwa bahwa khamr itu haram, bisa kalah sama satu tanda tangan pemimpin mengizinkan khamr dijual di diskotik itu. Ay yang di pinggir jalan mah digerebekin, ay diskotik mah henteu gara-gara bayar, pan licik. Lucu teh ya Allah. Nyampe ke puskesmas, ada poster gede, merokok membunuhmu, dilarang merokok, yang nerbitin Kementerian Kesehatan. Sementara itu Kementerian Perdagangan yang ngizinin jual rokok. Lucu. Saya lagi nggak bahas hukum rokok ya, punten bagi bisi di sini ada yang ahli hisab. Ya. Hisab we kerjaan, hisab tiup. Ya. Tapi dah kumaha ya. Kalau jelas-jelas itu kebaikan, pasti dikasih ke orokna. Nah, ayo sebatang heula na. Enggak. Kayak contoh buah baik, ya buktinya anak dikasih buah tuh masih baik juga. Ya. Tapi rokok mah enggak. Nah, ya, udah seperti itu. Ya. Iya enggak? Iya. Ibarat gini we, Bu. Paling gampangnya mah gini ya. Ibu rumahnya di ujung jalan. Buat pulang ke rumah itu, ibu harus naik jembatan. Nggak ada jalan lain, cuman jembatan itu. Ya. Pertanyaannya, ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Karpetnya empuk, pegangannya dari emas, lampu sorot, tanaman hias, dikasih pengharum, indah banget jembatannya. Tapi rumahnya dibiarin bobrok. Pintunya lepas, kacanya pecah, temboknya jebol, atapnya bolong. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Kita lagi di jembatan. Nama jembatannya dunia. Kalau kita stres, gampang. Berarti kita lagi sibuk-sibuk bagusin jembatannya. Lupa bagusin rumahnya. Tuh pantas stres karena sibuk membangun sesuatu yang pasti dia tinggalkan. Dan bukan berarti abis pengajian ini ibu semua langsung jadi marbot masjid semua, bukan. Silakan, ibu ada yang jadi dokter mangga, ibu ada yang jadi pedagang mangga. Ya, demi Allah Maruz Rasid mulia, masya Allah. Itu di surat 9 At-Taubah ayat 18 ya, bahwa yang paling orang yang sudah menjadi jaga masjidnya Allah itu nggak ada takutnya. Ya, ketakutnya hanya kepada Allah saja. Maka tugas dari Allah jaga masjid. Tapi punten, ibu dokter bisa ngebedah orang, nggak semua orang bisa ngebedah perut orang. Ya ibu bisa tolong orang, silakan dapat pahala dari situ. Ya, ada yang bisa. Kok saya mah baca Quran mah ngantuk, semangatnya naon atau bu? Dagang bu, silakan, mangga.
Bisa jadi dengan keuntungan ibu dagang, ibu bisa bangun masjid. Belum tentu semua orang bisa bangun masjid. Tahu ibu bisa. Ya udah bismillah mangga. Sahabat Nabi juga beda-beda kan? Ada yang pengen ikut ke medan perang disuruh pulang. Ada yang harus berjuang di medan perang. Ada yang berjuangnya di bisnis, menguasai pasar. Beda-beda. Tapi semuanya sama, jembatan buat pulang ke surganya Allah. Kita bakal ke surga, kita bakal mati juga nih. Tapi supaya matinya dapat kebaikan, dunianya kita apain nih? Oh ya Allah, saya dititipin ilmu bisa ngaji, ngajar. Oh saya dititipin ilmu jago dagang, punya keuntungan banyak, dagang apapun cuan melulu, sedekah. Jembatan kan? Ya gitu ibaratnya. Tapi kalau jembatan yang kita jadiin tujuan, target saya punya duit 100 T. Tapi nggak peduli caranya halal haram. Berarti kan kayak lagi sibuk bangun jembatan doang, lupa bangun rumahnya. Tahu-tahu waktunya pulang duluan, rumahnya can jadi atau rumahnya rusak. Ya. Nggak mungkin balik lagi di jembatan terus. Ya. Jadi gitulah analoginya. Ya. Habis ini ngapain Bu? Tanya jawab, diskusi, silakan. Saya kembalikan lagi dulu ke Ustazah MC kita untuk masuk ke sesi selanjutnya. Saya udah boleh duduk belum? Alhamdulillah. Ya Allah, kalau udah umur segini teh Bu, ya Allah. Saya lahir 1991. Seumuran. Enggak. Kalau ada yang usianya di atas saya, berarti pahalanya lebih banyak dari saya. Kalau ada yang usianya di bawah saya, pasti dosanya lebih sedikit dari saya. Nah, gitu gitu ya. Mangga, ibu teh pengennya apa Bu? Ibu pengennya tanya jawab atau foto-foto? Oh foto, tebempan ya. Ibu badai nganggo deui ya. Ya, assalamualaikum. Iya, alhamdulillah ya Ibu, temukan dengan pokoknya sudah tersampaikan ya. Alhamdulillah materinya bagus Bu. Apa Ibu hanya melihat terpesona ke Ustaznya? Ya, baik. Saya kasih kesempatan untuk 3 pertanyaan dari bapak-bapak 1, dari sini 1, dari sini 1 ya. Jadi biar akhir. Ustaz mau langsung Kedengaran jelas tadi. Sok hiji-hiji lah. Aku kelas 2 SMA baru lahir. Oh, berarti udah banyak banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Beberapa tahun di Bogor, alhamdulillah bisa sampai ke sini. Alhamdulillah. Mungkin bisa titip salam juga untuk Hilda juga Waalaikumsalam. benar-benar bisa main ke Bogor juga. Mangga. Nuhun. Izin perkenalkan, dari Ibu Bapak, saya Deni dari Malang Jawa Timur. Dan juga di perdana juga di pekerjaan pokok juga. Iya. Alhamdulillah Iya, kita sering insyaallah. melihat juga sih di beberapa media sosial termasuk imaknya juga seringnya di Kalam TV. Alhamdulillah. Dari mana tadi ya? Malang Jawa Timur. Malang. Oh, Masya Allah. Jauh ya. Silakan A. Gimana? Mungkin mewakili ya mungkin beberapa pertanyaan yang mungkin ada di benak saya. Enggak. Mungkin pertanyaannya bagaimana sih saya sudah bisa bersabar dengan salah satu teman yang mungkin mohon maaf berkeluar yang mana ketika saya bantu di sekitar lingkungan dekat masjid itu ramah dengan saya, tetapi ketika ikut kajian bareng dengan saya, ketika saya mau nyapa dan lain-lain, kok tiba-tiba ada rawat yang aneh, seolah-olah teman saya tuh nggak mau nyapa saya, dan juga teman saya tuh kayaknya tuh menjauh gitu. Dan juga saya juga pernah kepada juga sih kebiasaan teman saya tuh yang astagfirullahaladzim yang belum bisa saya ungkapkan dengan kata-kata, tapi rasa kekecewaan pun muncul gitu loh. Jadi gak tahu lagi harus ngomong dan juga kasih nasihat yang terbaik ke teman saya. Nah pertanyaannya itu bagaimana saya bisa melewati
was-was, mungkin overthinking, dan juga perilaku yang sinis terhadap teman saya, supaya teman saya itu bisa kembali berwajah, kembali ngobrol, apalagi nanti di dengan suaminya, apalagi dengan pasangannya dan dengan anak-anaknya juga bagaimana kok. Mungkin mewakili kami juga di para remaja-remaja Gen Z dan juga yang lain-lain, itu gimana kok solusinya gitu kira-kira. Begitu aja. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Kalau dari Jatim Masnya berarti ya, semoga selalu, masya Allah. Baik, bismillah. Jadi kecewa itu kan datangnya dari pengharapan, ekspektasi, tapi tidak ketemu kenyataannya, ya. Maka kadang cara paling gampangnya ya diubah sudut pandangnya, tujuannya. Kayak misalkan nih, ada perlombaan. Yang satu hadiahnya motor, yang satu hadiahnya mesin cuci. Motor dia udah punya. Terus mesin cuci buat juara 2, motor buat juara 1. Dia berhasil dapat juara 2, kata yang lain, ih rugi atau gitu, juara 1 dapat motor, kamu padahal kemarin bisa loh menang juara 1. Nggak rugi, emang saya pengennya mesin cuci, motor udah ada. Ya. Kenapa dia gak kecewa? Ya karena emang gak ngarep motor, ngarepnya mesin cuci. Nah kita nolong orang, ketemu sama orang, kalau kita ngarepnya gara-gara kita baik, orang jadi baik semua sama kita, atuh kapan bahagianya, ya? Ya. Daripada bikin miliaran orang suka sama kita, kayaknya lebih gampang bikin satu aja suka sama kita. Tapi kalau yang satu ini udah suka sama kita, ia punya kuasa untuk bikin semua yang ketemu sama kita, urusan sama kita jadi barager kabeh. Istilah. Lagian mau ditukar, yuk dibikin deh dia jadi baik ke kita, nggak muka dua lagi. Nggak cuman dia satu dunia cinta sama kita, tapi Allah nggak suka sama kita, repot. Jadi memang cara paling gampangnya udahlah, biarin aja. Dia mau gimana juga, ya. Atau kita baiknya bukan supaya dia cinta sama kita, biar Allah suka weh. Tapi dia jahat ke kita kok, ya kan tujuannya bukan dia cinta biar Allah suka. Tapi kelakuannya nyebelin kok, alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Tapi kan kamu dikhianati, saya mah bakal mati, cita-cita ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga dosanya 1, saya pengen ke surga emang dosanya 1. Berarti yang ngalangin kita ke surga teh dosa sendiri. Digugurin nama jahatnya dia. Berarti saya harusnya transfer kasih bolu ke dia teh. Jajan weh. Ya bolu. Kenapa saya dikasih bolu? Saya habis muka 2, habis fitnah kamu. Ya saya mah cuma bisa ngasih bolu. Mah ngasih pahala ke saya. Lagian bukan sayanya yang baik. Ini Allah dan Islamnya. Oh gitunya Islam teh. Ajarin saya ngaji dong. Jadi weh hidayah. Silah weh, ya gitu. Atau cara paling gampang untuk supaya kita lempeng aja dalam kebaikan, ini nasihat dari guru ya. Beliau pernah bilang kayak gini, misalkan misalkan kita semua udah pada mati nih, ternyata gagal ke surga, nyampainya ke neraka. Pas kita lagi disetrika, pakai setrikaan neraka tuh, panas, nyeletuk, ya Allah pengen hidup lagi sebulan aja ya Allah. Misalkan hidup lagi, muncul we Joel di Jatinangor orang teh. Jatinangor deui kirain pindah ke Swiss gitu. Jatinangor dikasih 30 hari, jujur. Itu 30 hari bakal jadi hari yang seperti apa? Akankah kita gampang ngambek kalau ada orang yang julid? Mau nggak kita gampang kesel ketika kita yang udah capek kerja, teman yang malah dipuji dan naik jabatan? Mau nggak kita gampang kesel ketika tetangga dapat mobil baru, kita mah gitu-gitu aja? Apakah kita mau ngambek ketika ngelihat ada teman kantor, ada teman grup, bikin grup sendiri yang tidak ada kitanya? Konfliknya gitu ya? Enggak kan? Tapi sok coba lihat. Tuh bisa jadi baik. Kenapa kudu nunggu mati dulu baru bisa jadi baik? Ayo nawe mumpung hirup. Mending itu dikasih 30 hari lagi, kita bisa jadi nanti malam. Betul?
dari saya datang ke sini saya liatin mukanya satu-satu, ini muka-muka yang bakal dijemput malaikat maut semua nih. Iya kan? Iya. Masa kudu nunggu disetrika dulu di neraka baru pengen jadi baik? Nggak bisa. Ayo nawe. Serah orang mau kayak gimana. Ya. Makanya kadang biasanya yang lebih bijak, hidup lebih tenang, lebih legowo. Kadang punten, biasanya yang udah sepuh. Kenapa coba sok? Kenyang. Dijahatin ini pernah, kecewa dengan ini pernah. Dia udah mereka udah nyampe di titik, siapa lagi atuh yang nggak bakal ngecewain? Akhirnya yang belum tinggal satu, ambil wudhu, sujud. Itu pun nanti dia akan tetap nyesel. Tahu gitu saya gini dari dulu. Ya. Kalau muda kan kadang ya pernah ngarep supaya dia suka, ngarep supaya dia balas budi, ngarep supaya jadi bukan nggak boleh.